Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat siang ya. Ini siang hari ya. Hari ini firman Tuhan seri ke-6 ya. Seri ke-6 ini akan berbicara masalah penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan Tuhan ajarkan itu ada 5 hal ya. Pertama itu pengampunan. Kita diampuni dulu sama Tuhan. Setelah kita diampuni, kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Setelah ada keselamatan, kita dipulihkan sama Tuhan ya toh. Setelah dipulihkan sama Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita ya. Kalau kita sudah dapat pengampunan, diselamatkan, dan kita ada pemulihan ya toh, dalam hidup kita menjadi percaya dengan Tuhan, kita akan disertai penyertaan Tuhan ya. Jadi orang-orang yang belum di dalam Tuhan itu nggak ada penyertaan Tuhan ya. Ingat saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dia belum menjadi hak milik. Jadi istilahnya begini saudara, kalau yang seri 5 itu kan mengatakan bahwa kalau kamu itu sudah percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu, maka kita itu milik Kristus saudara. Milik Kristus itu berarti ya kita diatur oleh Dia, karena Dia yang memiliki kita gitu ya. Setiap anak adalah milik orang tuanya, makanya tanggung jawabnya orang tua yang ngatur gitu ya. Nah sama seperti kita di hadapan Tuhan itu. Jadi setelah kita dapat penyertaannya Tuhan, barulah pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mana ada 5 hal ini ya, Tuhan ajarkan kepada saya. Ini kiranya bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian yang dicintai dalam nama Tuhan Yesus. Memang pelajaran ini sebetulnya sederhana-sederhana, tetapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman ya. Seri khotbah pertama tentang bagaimana kita harus mencintai Tuhan Yesus. Seri kedua khotbahnya yaitu mengapa kita harus menjadi pelaku firman. Ketiga, mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Keempat, yaitu bagaimana Tuhan itu selalu sebetulnya peduli terhadap kita, bahkan sejak di dalam kandungan ibumu ya. Itu rancangan kita sudah ada di dalam tangan Tuhan. Nah, makanya jangan kita lepas lari dari panggilan Tuhan, yaitu pemilihan Tuhan terhadap kita sebagai anak-anaknya ya toh. Itu jangan sampai kita lari, supaya rancangan Tuhan itu terjadi atas setiap kehidupan kita. Makanya pada saat kita hidup di dalam hawa nafsu dunia ini, kita lepas, ya kadang ke gereja, kadang enggak, kadang setia sama Tuhan, kadang enggak, kadang doa, kadang enggak, kadang baca firman, kadang enggak. Nah, situlah tumbuhmu itu tidak normal saudara. Kalau sampean nandure itu kadang-kadang nandur ya kadang-kadang nuai, enggak nandur ya enggak nuai apa-apa. Ya begitu sebetulnya kehidupan itu dah. Seri 5 kemarin itu berbicara masalah apa ya kemarin itu hidup di dalam roh saudara ya. Milio, kamu mau hidup di dalam roh apa mau di dalam daging? Nek kita tergiur oleh kebiasaan-kebiasaan duniawi ini semuanya ya, manusia semua rata-rata pastilah mereka mengejar harta, tata, wanita, apalagi itu lek dunia katakan itu semua dikejar semua. Kalau perempuan-perempuan ya sama aja lah ya, itu mungkin ya sama aja, harta kedudukan itu mungkin enggak ya, ngikutin suami enggak apa-apa gitu ya. Ya semuanya itu hampir sama, duniawi. Nah, saya ingatkan lagi ya, di seri 4 itu ya, saya ingatkan lagi. Kenapa nih Tuhan ingatkan, nggak tahu. Yang penting saya sampaikan bahwa begitu Adam dan Hawa ikut kemilaunya duniawi, melihat apel itu terasa indah dan nikmat, terus dibujuki sama setan dan dibujuki sama bapak pendusta, dia mau, dan begitu dia makan, dia langsung mati saudara. Rohnya yang mati saudara. Kita semua ini sama di dunia ini sekarang. Kalau kita hidup di dalam daging masih bisa hidup, tubuh ini bisa berjalan kemana-mana itu, tapi Tuhan gambarkan seperti zombie saudara. Jadi nggak ngerti arah hidupnya yang benar untuk kemuliaan Tuhan tuh nggak ngerti. Zombie kok. Jadi yang penting dia itu makan, bunuh manusia yang lain. Itulah zombie saudara. Zombie itu gitu ya. Makanya kita sebetulnya di dunia ini banyak ya mayat-mayat hidup ya, karena rohnya tidak hidup. Padahal sejak
sejak pertama manusia dijadikan oleh Tuhan itu dihembusi nafas hidup, dihembusi oleh roh Allah, maka dia bisa hidup. Nah di dunia ini sekarang mereka tidak berjalan sesuai hukum roh Allah kok. Ya, mereka tidak berjalan sesuai firman kok, hawa nafsunya kok. Segala sesuatu pengen aku begini, aku pengen begini. Padahal keinginan Tuhan tidak seperti itu ya. Saling bermusuhan ya, atau pemilihan presiden aja di Indonesia saling membohongi, hoak dan saling membunuh. Ngapain gitu loh ya, seperti itu ya. Manusia itu egonya itu luar biasa ya. Ambisi pribadi lepas pribadinya itu luar biasa. Nggak usah masalah presiden ya, di rumah tangga yang lingkungan kecil aja itu egonya luar biasa. Aku pengennya begini, kamu harus begini. Aku pengennya begini, kamu harus begini. Nggak mau bersatu, dirembuk bareng, berdoa bareng. Ya Tuhan, ya Allah, buka ke hikmat-Mu bagi keluargaku ini harus apa gitu ya. Kebanyakan mesti nggak bisa, mesti wah kamu harus memenuhi kebutuhan hidup ini. Rumah tangga itu harus kecukupan, harus begini, harus begini. Kita mau makan apa? Kita mau makan apa? Makan cinta, makan apa? Ya itulah perkara-perkara dunia itu yang membuat pertengkaran. Itu seneng iblis. Iblis seneng banget masuk di situ dia. Dia masuk di situ. Semakin diizinkan satu pertentangan itu nanti akan melebar kemana-mana, nggak karu-karuan, saudara. Makanya itu hati-hati. Iblis itu menyelusup seperti apa ya? Seperti dewa penolong dalam kehidupan kita. Manusia itu kalau dikasih uang itu katanya gitu ya, kasih sembako, kasih uang itu, wah itu kayak ditulungi orang, wah senenge ra ukur dikasih gitu ya. Padahal sebetulnya saudara yang dikasih Tuhan, hidup di dalam roh itu bukan begitu ya. Hidup dalam roh itu meskipun kamu dalam kekurangan pun ya Tuhan ajarkan itu lebih berkat memberi daripada menerima, saudara. Lah makanya itu, kita banyak menerima, kita nggak pernah nabur, nggak pernah nanam. Kapan kita akan tukul tanaman kita gitu loh. Kita cuma dikasih gitu toh. Ya loh, tinggal nikmati. Tetapi nggak mau bekerja, nggak mau menanam bibit-bibitnya. Lah terus kapan kita mau tumbuhnya gitu ya. Kalau kita sering dikasih orang itu enak yang ngasih, saudara. Yang ngasih itu semakin diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia nandur gitu loh. Nandur bibit yang baik. Terus itu akan tukul, saudara. Mereka akan menikmati gitu ya. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, ayolah ya. Itu seri kelima tentang hidup di dalam roh. Mati kalau kita hidup di dalam daging. Nah, kehidupan dalam daging itu ada apa aja, itu ada di Galatia ya, nanti dibaca. Nah, seri ke 6 ini berbicara masalah penyertaan Tuhan ya. Ada 5 tadi yang saya katakan. Pertama, kalau mau ikut Tuhan itu harus ada pengampunan dulu. Kalian harus bertobat dulu, minta ampun dulu sama Tuhan atas dosa-dosanya. Itu harus dibersihkan dulu ya toh. Setelah kita mengakui Yesus adalah Tuhan ya, itu dalam hidupmu, maka kamu akan diampuni dosamu dan dipulihkan kehidupanmu, dan kamu akan diselamatkan, kata Tuhan. Kalau engkau percaya akulah jalan kebenaran dan hidup, dan akulah keselamatan itu ya. Jadi Tuhan itu satu-satunya jalan kebenaran dan hidup dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus ya. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan itu adalah milik Kristus, dan milik Kristus itu di dalam Tuhan dikatakan dia telah menyalibkan kedagingan dan hawa nafsunya, dan dia hidup di dalam roh. Karena orang yang hidup di dalam daging, kebinasaanlah yang akan kita dapat. Nah, kita bisa koreksi masing-masing pribadi lepas pribadi saat ini, lebih fokus ke duniawi atau lebih fokus ke Tuhan ya dalam hidup ini. Memang kadang-kadang orang susah mengatakan, wah kalau ikut Tuhan gimana ya, kita nanti nggak bisa kaya, nggak bisa begini. Semuanya itu Tuhan yang atur. Rancangan kita sudah ada di dalam rancangan Tuhan ya. Seperti orang tua punya anak, rancangannya kamu kepingin jadi apa sih? Oh, kamu kepingin jadi dokter. Ya wes, nek kamu pengen seperti itu, tak jalani, tak dukung terus. Nah, Tuhan juga begitu, saudara. Ya toh, ngerti isi hati kita, kamu talentamu di mana, itu dikembangkan sama Tuhan tiap-tiap orang. Ya, saya selama ini melarikan diri terus dari panggilan Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan ya. Sejak saya dipanggil Tuhan umur 18, saya masih kerja di perusahaan rokok Jarum, saudara. Dan saya ditemukan orang-orang yang luar biasa ya, saudara-saudara dari istri saya itu, saya nggak bisa ngomong, saudara. Sangat baik Tuhan memakai dia untuk saya diingatkan,
Wah, percaya Tuhan ya, meskipun dia sekarang sudah bersama Allah Bapa ya, QQBW yang sangat setia mengajar saya untuk semakin cinta sama Tuhan. Itu sungguh luar biasa. Saya nggak bisa berkata apa-apa, semua karena Tuhan. Itu luar biasa ya. Melalui saudara-saudara istri saya dikenalkan Tuhan dengan benar. Akhirnya sampai saya keluar dari rokok karena itu tidak berkenan sama Tuhan. Jangan kamu bekerja yang menyusahkan orang lain. Itu kan rokok dilarang. Akhirnya saya keluar dan saya sekolah pendeta di Semarang. Dan itu pun nggak selesai karena saya melarikan diri dari sekolahan ya, masih 1 tahunan itu ya, kurang lebih. Kalau nggak setengah tahun, 1 tahun saya keluar dari sekolah pendeta. Kemudian saya bekerja duniawi, larang-larang sampai kemana-kemana, sampai terakhir-terakhir ini Tuhan berkati ya, sampai punya mobil, akhirnya mobilnya dijual lagi, dan utang saya masih banyak saat ini, saudara. Saya begini, saudara, saya nggak akan bersaksi tentang pada saat saya sudah berhasil, tetapi saya pada masa ujian Tuhan seperti ini, pencobaan-pencobaan yang saya alami ini karena memang perbuatan saya, semua itu terjadi. Memang Tuhan izinkan semuanya itu, tetapi Tuhan katakan itu anggaplah sebagai ujian ya, supaya engkau mengerti bahwa sekarang Tuhan katakan kamu masuk dalam masa Ayub, Bambang. Kamu itu suka memberitakan firman, tetapi kamu diejek sama orang-orang yang mendengarkan apa yang kau sampaikan. Karena apa? Karena nggak nyata gitu, saudara. Apa yang saya ceritakan tentang kebenaran Allah itu tidak terwujud dalam kehidupan saya. Saya semakin terpuruk. Nah, makanya Tuhan katakan hidup di dalam roh itu bukan hidup di dalam daging. Dalam daging itu ya kemewahan duniawi ini yang iblis tawarkan ini. Kalau engkau hidup dalam kemewahan duniawi ini, engkau akan mati rohmu, dan engkau akan, ya makanya orang yang nggak percaya Tuhan Yesus pun dia akan diberkati kalau dia rajin, ya toh. Tetapi sekarang kalau waktunya habis untuk perkara-perkara dunia dan untuk Tuhan nggak ada sama sekali, bahkan beberapa menit aja suruh doa, suruh apa, nggak mau. Lah padahal kamu itu nanti kalau mati itu bukan harta kekayaan yang kamu kejar sekarang, saudara. Ya, yang ditanyakan Tuhan itu, kalau di Islam itu amal ibadahmu yang ditanyakan Tuhan. Lah itu loh, waktunya cuma sebentar tok. Waktumu itu loh 24 jam sehari. Untuk Tuhan berapa? Habis untuk pekerjaan perkara duniawi. Mati nggak kamu bawa itu, saudara? Ya toh, kekayaan, kepinteran dan semuanya. Memang manusia harus pinter. Pinter dalam arti apa? Pinter setia sama Tuhan. Ya toh. Makanya Tuhan bilang orang-orang bodoh pun bisa masuk surga tuh. Bukan orang-orang yang pinter, bukan orang-orang yang kaya. Iya, memang dia sudah menerima upahnya di dunia ini ya. Dilem orang, dipuji orang, wah gue sukses, diagung-agungkan. Itu nggak penting. Kalau bagi saya itu nggak penting, saudara. Yang penting itu yang dimuliakan ya Allah gitu loh. Kalau di Islam itu Allahu Akbar itu ya, pertama kali sholat itu Allahu Akbar itu Allah Maha Besar. Ayo kita besarkan nama Allah melalui perbuatan kita, hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan itu, saudara. Ya, jangan yang lain. Ya, kita fokusnya hanya untuk kesenangan pribadi, hawa nafsu kita. Itu yang membuat pengampunan Tuhan, keselamatan Tuhan, pemulihan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pemeliharaannya hilang dalam kehidupan kita. Kadang kita itu memang di tengah-tengah abu-abu, saudara. Ya toh. Padahal di dalam Wahyu dijelaskan, nek kamu itu suam-suam kuku, nggak panas, nggak dingin, ya wes lewat. Kamu itu sama aja orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Nek kepada Tuhan, ya ayo setia sama Tuhan, jalani firman-Nya tiap hari menjadi berkat bagi orang banyak. Ya toh, meskipun kamu dalam kekurangan materi, kamu masih bisa memberi orang itu, wah luar biasa. Itu yang Tuhan ajarkan sama saya, dan saya nggak akan cerita masalah itu, saudara. Nanti alami sendiri aja, ikut sama Tuhan itu seperti apa hatinya. Luar biasa. Nanti talenta karunia kita itu akan berjalan sesuai dengan keinginan Allah di dalam kehidupan kita. Jangan mata buat jalan, jangan kaki buat melihat, nggak bisa, saudara. Ya, itu nanti kita akan belajar seri-seri berikutnya bahwa kita itu adalah tubuh Tuhan. Dan yang harus dimuliakan adalah kepala, ya. Manusia semua itu ya, mbok tubuhnya nggak begitu bagus, tapi nek ganteng, orang wayu ganteng, orang mau tahu, wah wayu nih rek ganteng.
barang dipotrek seluruh tubuhnya, tiba-tiba orangnya cebol, pendek, terus gelo gitu ya manusia itu. Biasa yang dilihat itu rupa pertama kali ya, rupa itu ya pertama kali. Nah makanya itu nanti seri-seri berikutnya. Sekarang kita bahas ini ya tentang pemeliharaan. Jadi ayatnya itu kalau nggak salah di Filipi 4 ayat 13 ya. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya kalau nanti salah, ayatnya salah ya, pokoknya yang penting kata-katanya seperti itu. Yang saya ingat itu firman Tuhan banyaknya kata-katanya, biasanya di mana saya agak lupa kadang ya. Yang penting seperti itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, segala perkara berarti apa itu saudara? Segala perkara itu macam-macam perkaranya sampean di dalam dunia ini apa? Ya, itu. Banyak orang-orang yang salah, doanya minta berkat, minta apa itu? Pekerjaannya diberkati, minta apa. Salah, doa itu harusnya mintanya itu supaya rohani sampean itu semakin bertumbuh dan berkembang dan memuliakan Tuhan. Itu yang benar itu secara hidup di dalam roh. Kalau di dalam daging ya gitu mintanya, gerejanya diperbesar, jemaatnya diperbanyak, persembahan kolektor diperbanyak. Hanya daging dan daging. Ya saudara, lihat gereja-gereja yang tumbuh di dunia ini besar, mereka bagus ya toh, besar, tetapi mereka semua hidup dalam kedagingan. Ya, nggak perlu di dalam Tuhan tuh. Lihatlah pelayanan Tuhan Yesus selama itu, teladan Tuhan Yesus itu selama apa dia pakai pakaian-pakaian yang mewah toh Tuhan Yesus itu. Nggak pernah kan seperti itu. Itu hanya kedagingan manusia saja itu semuanya. Dan Tuhan Yesus selama pelayanan di dunia dia tidak pernah kaya. Tidak pernah menjadi Tuhan Yesus memiliki rumah yang mewah, mobil yang mewah, dan kekayaan-kekayaan Tuhan Yesus melimpah di mana-mana. Nggak ada. Tuhan Yesus yang membuat murid-muridnya, orang-orang yang dilayaninya menjadi kaya dan diberkati Tuhan. Bisakah kita sebagai hamba Tuhan, ngomongnya hamba, pelayan Tuhan, tetapi ya masih terikat perkara-perkara daging. Ya, ini saudara yang dikasihi Tuhan. Bukannya saya membenci pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang lain. Tidak, saya akan tetap mendoakan bahwa supaya jalurnya hidup di dalam roh itu menjadi benar. Ya, sekarang banyak hamba-hamba Tuhan itu. Kalau lagi ada musim kayak gini nih, wah wes mulai cerita tentang akhir zaman, tentang apa gitu ya. Lagi tren diceritakan gitu. Nggak perlu seperti itu. Yang penting kamu itu hidup di dalam Tuhan, melekat sama Tuhan. Wes itu yang penting, jadi pelaku firman tiap hari. Ya, Tuhan itu datang seperti pencuri bagi orang-orang yang hidup di dalam daging. Tetapi Tuhan itu nggak akan datang seperti pencuri. Karena kita sudah tiap hari sudah ketemu sama Tuhan kok. Kapanpun kita dipanggil sama Tuhan itu sudah siap saudara. Itu makanya nggak perlu berjaga-jaga, nggak perlu berhati-hati kalau engkau sudah hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, dan rema firman-Nya sudah menyatu dalam kita dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Loh, simple, ikut Tuhan itu gampang ya. Yang membuat susah itu adalah kedaginganmu, hawa nafsumu itu loh, yang membuat pertentangan-pertentangan. Wah, lala aku miskin kan, salahmu, kue pikiranmu es negatif kok. Tuhan itu nggak pernah membuat kita miskin, Dia itu membuat kita kaya. Ya toh, kalau kita bisa berkenan melakukan apa yang Tuhan mau, semua itu nggak ada hukum yang menentang hal yang ajaran Tuhan itu nggak ada saudara. Ya toh, baca di Galatia 5 tentang kasih itu apa. Tidak ada yang menentang hukumnya Tuhan itu, nggak ada sebenarnya, gitu loh. Makanya saudara, kalau sampean sudah di hawa nafsu, sudah kedagingan ya, baik hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan sekarang yang terkenal pun saya ingatkan, jikalau hidupmu tidak di dalam roh dan kau mengutamakan silaunya dunia, matilah engkau seperti Adam dan Hawa, makan buah kenikmatan duniawi yang dibujuki oleh bapak pendusta. Mati engkau. Baca lagi saudara ayat-ayat firman Tuhan itu ya, pelayan-pelayan Tuhan. Makanya jangan cari seperti kemarin gitu loh, kemegahan diri, kesombongan ya toh, merasa bahwa dirinya hebat dan sebagainya.
harus dihormati. Itu yang dihormati, dimuliakan hanya Tuhan, saudara. Jangan salah gitu loh ya. Makanya saya berbicara keras seperti ini karena Tuhan inginkan semua itu supaya lurus, orang-orang itu kembali ke jalan yang benar. Memang apa ya, ruang Maha Kudus itu seperti apa ya, lapisan mata uang dan seperti pisau gitu ya, coba tipis gitu ya, sini benar sini salah gitu. Makanya ujung-ujungnya kalau hanya kemewahan duniawi, kekayaan duniawi dan hawa nafsu itu sudah nggak benar, saudara. Itu sudah jalurnya setan. Seperti Tuhan Yesus ditawarkan itu, puasa 40 hari ditawarkan, nyotakei kemewahan dunia pengen kabeh, tapi kue nyembah aku. Makanya sekarang orang-orang yang nyembah di dalam duniawi itu ya, mereka kaya dan sebagainya, itu mereka ya gitu. Makanya mati di dalam Tuhan dikatakan, tetapi nek hidupmu di dalam roh ya begitu. Makanya kenapa gereja-gereja kecil di desa-desa nggak bisa berkembang, karena mereka nggak bisa kaya, ya toh. Melu Tuhan gak iso sugih kok, ya wis lah. Kebetulan gereja-gereja yang di kota itu ada orang-orang kaya yang masuk di dalam gereja itu dan akhirnya memberi persembahan, bisa gerejanya besar lah. Dianggap kalau dunia itu ya, kalau dunia loh ya, menganggap itu bahwa harta kekayaan itulah simbol kesuksesan. Nah, itu sebetulnya salah besar, saudara. Kesuksesan di dalam Tuhan itu adalah menjadi pelaku-pelaku firman dan berbuah banyak. Bisakah gereja-gereja yang di kota yang sudah diberkati Tuhan ini menjadi berkat bagi gereja-gereja kecil yang di desa-desa, hamba-hamba Tuhan yang banyak yang miskin di kepulauan-kepulauan di seluruh Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia ini? Bisakah seperti itu? Atau hanya berjalan dalam ego mereka, oh aku gede ya wes aku dewe tak kembangno supaya aku jadi gede, semakin gede semakin gede semakin gede. Yang dicari Tuhan itu bukan itu, saudara. Ya, persentase jemaatmu semakin sedikit, persentasenya mereka menjadi pelaku firman berapa persen. Nah, menjadi pelaku-pelaku firman dan setia kepada Tuhan itu berapa persen. Nah, itu yang dilihat pelayanan kita sebagai hamba Tuhan, prosentase yang dilihat ya. Ingat ya, janda yang miskin itu memberikan semuanya yang dia miliki, meskipun itu sedikit secara rupiah, tetapi Tuhan katakan prosentasenya itu luar biasa. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Oke, pada saat ini tadi kita berbicara segala perkara ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Lah, segala perkara ini macam-macam masalah yang ada di dalam kehidupan kita dapat ditanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan. Cuma Tuhan yang sanggup menanggung segala perkaramu, masalahmu, ya toh. Semua apa yang kau alami itu cuma Tuhan yang dapat nanggung. Karena apa? Karena Tuhan itu berkata, ya toh, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kemudian ayat pendukungnya lagi di Perjanjian Lama, Allah turut berperang gantikan kamu. Bukan kita yang berperang, saudara. Tuhan yang maju, iblis lari wis, langsung masuk ke babi. Gitu loh, saudara. Kalau kita ngutamakan Tuhan, Tuhan yang berperang ganti kita. Jangan kita yang turun tangan. Ya nggak bisa ya. Itu seperti Pak Dodik, saya masih ingat tuh kata-katanya itu ya, Pak Dodik Samuel itu ya. Kalau begini, kalau Tuhan turun tangan, kamu angkat tangan sudah. Tapi nek kamu turun tangan, Tuhan sing angkat tangan, saudara. Itu masih saya ingat itu kata-kata itu luar biasa. Kelihatannya sepele tapi itu benar, saudara. Kalau kalian nggak mau mengandalkan Tuhan, nggak mau mengutamakan Tuhan dalam hidupmu, nggak mau menjadi pelaku firman selamanya, engkau tidak akan bisa menyelesaikan segala perkara. Karena Tuhan katakan dapat ditanggung di dalam Tuhan segala perkara itu. Kalau kamu nggak menempel sama Tuhan, nggak di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kamu, dan kamu tidak menjadi pelaku firman, bagaimana kamu bisa menanggung segala perkara? Nggak bisa. Kamu nanti kalau sudah hidup dalam daging, wah semakin stres. Banyak itu loh artis-artis ya, yang di seluruh dunia itu bunuh diri. Karena apa? Dihujat sama netizen, gini gitu gak kuat deh bunuh diri. Daripada aku diomong orang lah, itu karena apa? Karena hidup dalam daging, gak kuat.
Kalau kamu di dalam Tuhan, kamu akan kuat. Dihina orang, direndahkan orang, nggak masalah. Yang penting Tuhan yang dimuliakan. Gitu. Ya, itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Ya, segala perkara. Ini ayat kesukaan istri saya ini yang dapat dari Tuhan. Makanya saya bahas. Nah, kalau saya dapatnya itu yang di sesi pertama, seri khotbah pertama, yaitulah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengan di atas, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sejak saya bertobat, ya umur 23 atau 18 itu baru masih bekerja. Kalau nggak salah umur 23 itu saya bertobat di gereja kecil di Purwokerto ya. Sekarang namanya dipegang anaknya Pak Yonatan, yaitu di Purwokerto ya. Dulu di beda Om Tampil ya. Itu pemrosesan rohani saya di sana luar biasa. Yaitu sampai ketemu dengan keluarga istri saya yang membuat saya semakin cinta sama Tuhan sampai sekarang, saudara. Saya akan selalu bersyukur dan bersukacita dan terharu memang kalau melihat proses Tuhan menjamah saya, membawa saya. Kamu mau lari kemana, Bang? Sampai saat ini kamu gak mau memberitakan firman-Mu. Karena talentamu itu di situ. Makanya sampai saat ini, pada kasus COVID-19 ini kita di rumah terus. Akhirnya Tuhan gerakkan saya untuk memberitakan firman ini melalui YouTube, Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, itulah proses Tuhan namanya ya. Makanya saya mau setia sama Tuhan. Sekarang saya mau lakukan apa yang Tuhan mau. Saya akan terus memberitakan berkat-berkat Tuhan, perkara-perkara yang sederhana tetapi ini yang wajib harus kita lakukan, dasar-dasar firman Tuhan ini. Janganlah engkau lari dari kebenaran firman Tuhan. Janganlah engkau lari dari Tuhan. Ini loh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kamu akan bisa menanggung segala perkara di dunia ini. Apapun lah keadaan dunia, mau COVID, mau pengangkatan, mau masa kesukaran, mau apapun, jikalau engkau di dalam Tuhan. Ya toh, Tuhan berkatakan segala perkara dapat kita tanggung. Karena hanya Dia yang memberikan kekuatan dan jalan keluar itu bagi kita. Haleluya, 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 haleluya. Luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan ya. Makanya kita itu kadang-kadang gini, wah gak iso sembayang tok ya, hidup sembayang tok gak bisa loh. Jangan ngeremehkan kuasa doa. Tuhan sudah bilang di seri sebelumnya itu ya. Kenapa kita harus berdoa? Berdoa itu kita menyerahkan segala perkara kita kepada Tuhan, dan Tuhan yang turun tangan, seperti yang diingatkan oleh Pak Dodi itu ya. Turun tangan nanti. Kalau kita turun tangan, Tuhan sing angkat tangan, wegah wis gak ngurusi. Kita tidak di dalam Tuhan kok. Mana nek kita jadi anak, itu enak sebetulnya. Orang tua kita yang memelihara, yang menuntun kita, yang mengarahkan kehidupan kita, yang ngajak kita dan sebagainya. Enak ikut Tuhan itu sebetulnya. Kita tinggal manut aja, kita sudah diatur sama Dia. Aduh, wis enak ira ukur ya. Enak ira ukur, ora ketulungan, saudara. Makanya itu ayo saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam posisi saya sekarang ini, saya jujur saudara, masih banyak utang. Ya toh, masih banyak kekurangan di dalam kehidupan ini, ya toh. Makanya itu saya cerita. Nanti nanti saudara-saudara yang dikasihi Tuhan akan melihat bahwa Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti genapi janjinya. Makanya saya harus tetap memberitakan firman ini kepada saudara. Saya nggak akan cerita pada saat saya berhasil, tetapi saya cerita pada saat saya ngalami. Saya ngalami percobaan ini karena perbuatan saya sendiri. Saya jatuh dalam berbagai macam percobaan, tapi Tuhan katakan itu anggapan ujian, Bang. Kamu sekarang masuk masa Ayub. Nah, makanya kamu jalani dulu keimananmu, tetap beritakan firman. Meskipun kamu dicaci maki. Tuhan Yesus pun pada saat memberitakan firman di tempatnya sendiri ya ditolak gitu loh. Karena mereka pada tahu lah, sopo kowe kuwi wong laire ning kandang hina kok. Kowe iki anake sopo? Alas, kurang anake kuwi. Nah, gitu. Tapi Tuhan Yesus tetap memberitakan. Ya, dan Dia tidak menjadi kaya di dalam dunia. Tuhan katakan lek kowe melok aku pikulun salib. Nah, orang-orang yang ikut Tuhan enggak mau pikul salib, kepinginnya tetap dihormati orang, kaya, dihargai orang dan sebagainya itu padahal perkara daging, saudara.
Perkara daging itu nggak berkenan, dia tidak mendapat tempat di kerajaan surga, saudara. Makanya hidup itu jangan dalam daging, dalam roh, dalam Tuhan aja. Jangan ingin memiliki harta orang lain, ya toh. Nanti kalau nggak ngasih persembahan, dielingin terus, ayo persembahan, cinta ambek Tuhan, cinta ambek Tuhan, gitu ya. Jangan seperti itu ya. Wis toh, Tuhan tuh ngerti kebutuhan kita, nggak usah minta-minta seperti itu sama Tuhan, hal-hal duniawi itu. Nanti Tuhan pasti cukupkan, ya toh. Tuhan genapi, ya toh. Lebih berkat memberi daripada menerima, ya toh. Jangan gerejanya besar, jemaatnya yang miskin masih banyak, saudara. Aduh, sajane yang ngenes aku lihat-lihat begitu itu. Tetapi ya udahlah, biarlah itu urusan mereka masing-masing. Saya hanya bisa berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang meluruskan jalan-jalannya supaya tetap di jalurnya Tuhan, ya. Harta kekayaan gereja besar, mewah dan penuh AC dan sebagainya, ataupun gereja-gereja yang di desa itu semua prosentasenya sama di hadapan Tuhan, ya. Yang penting tanggung jawab kita. Jangan kejar materi, saudara. Ikut Tuhan itu. Kejar Tuhannya, sumbernya. Ya, saya ingat lagi itu. Kalau Pak Dodi dulu juga cerita itu mangkok. Kamu milih mangkoknya apa? Milih isinya. Kalau mangkok itu diketuk ting metu duit umpamanya begitu. Kamu ambil uangnya atau mangkoknya? Ya milih mangkoknya lah. Setiap diting metu duit kok. Lah kita itu seringnya milih uangnya itu, mangkoknya nggak mau. Lah itu loh. Milih Allahnya, sebetulnya milih Tuhannya, sumber berkatnya itu loh, saudara. Nanti nggak usah mikirin perkara dunia, berkat itu Tuhan yang atur gitu loh. Kamu buat apa sih beli TV kalau tidak hanya untuk memuliakan Tuhan? Kenyataannya hanya untuk memuaskan dagingmu tok kok nonton TV itu. Ya toh, mainan HP sekarang, zaman sekarang milenial ini. Mainan HP ya sama aja, hanya untuk memuaskan daging. Mana ada mau baca firman Tuhan? Wong di gereja aja ada bawa HP katanya baca firman Tuhan, pendetoe khotbah ndeloke WhatsApp, nontonnya Facebook malah jawab-jawaban seperti itu. Lah itu fungsinya apa gitu loh. Sekarang kalau ada Tuhan ngomong sama kamu, "Hei Bang ini, kini malah dolanan sing liyane di HP kita mainan lainnya." Kira-kira aduh, menghormati Allah pandak ya itu ya. Menghormati Tuhan pandak ya gitu ya. Banyak loh perkara-perkara dunia yang membuat kita jauh dari Tuhan itu. Ngono jauh berkat sama Tuhan. Ya gak bisa lah, tanduranmu aja sudah salah kok. Orang kalau hidup dalam kesalahan itu gak mungkin akan menerima berkat. Tapi kalau hidupmu benar, contohnya gini, nyetir mobil dengan benar, ya toh, dikasih bensin, terus diserviskan gitu. Benar hidupnya enak, saudara. Tetapi kalau kamu gak pernah nuruti aturan-aturan mobil itu seperti mana, bensinnya gak diisi, ya gak melaku, saudara. Kita berbuat kesalahan itu sebenarnya intinya itu, yaitu kalau kita melakukan kesalahan gak akan jadi berkat, malah susah hidup kita, ya. Tetapi kalau hidupmu benar, pasti itu akan jadi berkat dimanapun kami berada, ya toh. Mau pelayanan naik sepeda motor, hidupnya benar, wis diisi bensin dan sebagainya, diserviske, wis enak, dijalani buat pelayanan ke desa-desa, ke pulau-pulau yang terpencil, ya toh. Penak, saudara. Wis jalan karena bener, coba lek gak bener ya mogok barang wis jadi pelayanannya gagal, ya toh. Gitar setemane itu gak bener semua, ya gak enak lah, muji Tuhan nyembah Tuhan gak karu-karuan. Itu loh sederhana, saudara. Hidup bener itu pasti menjadi berkat bagi orang banyak. Tetapi kalau hidupmu gak bener, nyanyi suarane fales ya gak enak, dirungokno wong liya ya kupingnya ditutup, ya toh. Itu, saudara. Makanya ayolah belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, saudara. Segala perkara itu bukan milih-milih apa ya. Lagi Tuhan gak iso. Semuanya bisa Tuhan. Wes angkat tangan, wes Tuhan turun tangan. Berdoa supaya Tuhan yang mengerjakan, membuat orang. Kenapa sih kita harus berdoa? Pada saat kita berdoa sebetulnya kita itu nggak mampu menyerahkan ke Tuhan. Tuhan itu mampu mengubah ciptaannya. Kita itu bukan ciptaan. Nah kita ini sama-sama ciptaan, mau dandani ciptaan itu kok dijalani. Gak ono, saudara. Nggak ada ceritanya seperti itu. Kalau kita mau dandani orang supaya mereka itu cintakan Tuhan, itu ya kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang jamah mereka. Gitu loh. Karena kalau kita mau benerin orang, ya toh kita tegur, dia merasa bahwa dipermalukan sama kita,
Gitu loh. Kadang merasa dipermalukan. Oh, kowe sapa kok ngandani aku? Wong uripmu sik koyo ngono kok. Mereka kan mandangnya secara duniawi. Gitu loh saudara. Makanya mereka itu seperti itu, meremehkan Tuhan dalam hidupnya saudara. Ya kita hanya bisa berdoa aja untuk mereka. Nanti biar Tuhan, karena yang mengubah manusia, yang membuat manusia bertobat, melembutkan hatinya yang keras menjadi lembut itu hanya Bapa saudara. Hanya Tuhan sendiri yang menjamah. Lek kita nggak mau berdoa, terus sopo, kuasane sopo yang kita pakai gitu loh. Hanya kuasa Tuhan. Tadi dikatakan loh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, yaitu Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Lalu kita nggak nempel sama Tuhan, nggak berserah sama Tuhan, nggak berharap sama Tuhan, ya toh, nggak memiliki tujuan ke Tuhan, memuliakan Tuhan, nggak fokus ke Tuhan, dan tidak memiliki kasih kepada Tuhan, terus kita pakai kekuatan sendiri, ya terbatas saudara, nggak mampu kita itu, gitu loh. Ayo saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Ayo cinta Tuhan Yesus itu seperti itu saudara. Kembali lagi ke Tuhan, kembali ke Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena hanya Dia yang berperang gantikan kita. Bahkan Dia selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kita sudah mengasihi Tuhan belum? Mengasihi Tuhan ya tadi balik ke 5 hal itu saudara, yaitu kalian perlu bertobat, harus diampuni dulu. Baru setelah diampuni, kita menerima keselamatan dari Tuhan. Setelah kita dapat keselamatan, dipulihkan sama Tuhan kehidupan kita. Langsung habis itu penyertaannya itu selalu rutin dalam setiap kehidupan kita setelah kita mendapat pemulihan. Setelah dapat pemulihan, kita dapat penyertaannya, kita akan dipelihara. Pemeliharaan Allah itu selalu indah dalam setiap kehidupan kita. Ayo saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kendor. Segala perkara itu dapat ditanggung hanya bersama Tuhan. Ayo jadikan firman Tuhan rema-rema di dalam hidupmu, supaya firman itu nyata, bisa teraplikasi dalam kehidupanmu melalui tubuhmu yang kau persembahkan sebagai persembahan yang hidup itu, supaya kelihatan ke orang. Iki loh, lek wong percaya Tuhan itu. Gitu loh, jadi saksi aja, sudah orang lihat ya terserah mereka. Kalau pengen tahu mereka tanya, baru kita ceritakan. Kalau enggak, kita doakan saja supaya Tuhan yang turun tangan untuk menjamah mereka. Ada saat-saat tertentu Roh Kudus mendorong kita untuk cerita ke orang lain saudara. Tapi kalau enggak Roh Kudus dorong, jangan cerita. Itu hawa nafsu saudara, enggak bisa gitu loh. Makanya seseorang bertobat atau enggak, semua itu benci sama kita atau enggak, terserah mereka. Yang penting kita berbuat baik dan kita benar di hadapan Tuhan dan tidak menyusahkan mereka dalam hidup ini ya, menjadi berkat bagi mereka. Jika engkau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, malahan kata Tuhan kok. Itu aslinya itu kerendahan hati, ngalau, biar Tuhan nanti yang memproses gitu loh. Membuat orang itu bertobat gitu loh. Jangan kita itu orang-orang jahat malah enggak kita doakan supaya mereka bertobat. Jangan saudara. Oh, wapok lek mamane ngalami cilaka itu kalau dunia ngatakan, "Lah, wingi kan kowe gawe-gawe aku toh, saiki kowe nrimo akibate." Wapok kon syukur kon ngalami kecelakaan. Itulah dunia saudara. Benci membenci itu daging semua, hawa nafsu itu sudah saya ceritakan di seri-seri berikut sebelumnya kemarin toh. Makanya kalau kamu hidup di dalam roh itu dibenerno Tuhan. Ini lho uripmu sing bener. Ojo salah melok salah. Lah hidupmu salah melok salah ya fales kabeh rek. Nek di dalam musik itu, di dalam permainan gitar iso fales kabeh ya gak enak saudara hidupmu. Ayo bangkit bersama Tuhan ya. Sobat luar biasa, sobat yang dikasihi Tuhan, sobat yang cinta Tuhan ya. Jadilah teladan sedari muda. Maksudnya kalau kalian sudah tua-tua, jadilah teladan sedari muda rohanimu. Sik enom wis jadi teladan gitu loh. Beritakan firman terus, ceritakan cinta kasih Tuhan terus, alami terus. Wis toh, saudara yang dikasihi Tuhan. Cobaan kon nek urip karo Tuhan, penak-penak. Saya itu sudah 8 bulan ndak kerja loh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 10 bulan ini malahan ada COVID ini. Kalian tahu, saya dapat hikmat melalui COVID ini saudara.
Kenapa maskeran? Maskeran itu jangan banyak omong, maksudnya Tuhan. Ditutup mulutnya sama Tuhan. Jangan banyak istilahnya ngomong-ngomong sih nggak bener itu, sesuai itu. Ngomong yang baik-baik saja, yang sehat-sehat. Fungsinya masker kan untuk kesehatan toh. Jadi sampean mulutnya itu ditutup supaya ngomong yang sehat-sehat, yang baik-baik saja, yang benar yang di mata Tuhan. Itu maksudnya begitu, saudara. Jangan dianggap lahiriah saja, itu rohaninya sungguh luar biasa, ditutup sama masker. Terus kemudian biasanya nggak suka bersihan, sekarang harus bersihan. Pulang dari ketemu orang-orang itu langsung mandi, ya toh, bersihan. Ya, hidupmu harus bersih terus sesuai apa yang Tuhan ajarkan gitu loh. Jangan reget-reget terus wae gitu loh. Berbuat dosa itu kan reget-reget, saudara. Nah, kenapa harus jaga jarak. Jaga jarak itu supaya sampean gak nempel. Kalau di Islam itu bukan mukrim, orang itu nempel-nempel. Zaman sekarang bukan zaman sekarang, dari zaman dulu nempel-nempel itu laki perempuan sangat biasa, bukan istrinya, bukan pasangannya resmi udah nempel-nempel saja ya toh. Itu makanya suruh jaga jarak itu supaya kalian ndak lah. Terus kemudian kenapa kok nggak boleh deket-deket? Dropletnya itu perkataan yang negatif itu supaya gak nular ke kalian semua, saudara. Dropletnya itu supaya gak nempel, supaya sampean gak berpenyakitan gitu loh. Maksudnya ditutup dengan masker itu supaya sampean ngomongnya yang sehat-sehat saja untuk melindungi kesehatan. Itu loh makna rohaninya. Jangan hanya aku nggak masker supaya terlindungi. Ojo, saudara, itu daging semuanya. Tetapi makna rohaninya itu yang harus sampean pegang. Ini luar biasa, ini kasus COVID ini menurut saya. Dan itu diingatkan tiap hari loh. Dulu manusia itu kempro-kempro, saudara. Iya toh. Sekarang diajari bersihan supaya sehat, supaya hidup sehat gitu ya. Harus olahraga dan sebagainya. Ayo olahraga. Latihan terus imanmu kepada Tuhan, olahraga, ayo dilatih terus, baca firman, berdoa, bersekutu dengan orang-orang seiman, ya toh, semua orang kita bergaul dengan mereka menjadi berkat bagi semua orang, meskipun agama kita berbeda, ya toh. Itu saudara, makna-makna ini semua harus, ya, oke. Seri ke-6 ini sederhana, saudara. Kalau kalian gak mau menempel sama Tuhan, segala perkaramu gak akan selesai. Gak akan selesai. Makanya ribut wahai manusia itu dengan perkara-perkara duniawi ini. Tuhan tuh gampang, simple. Jalan satu-satunya cuma aku mau nyembah kowe. Aku mau nyembah perkara-perkara dunia ini. Aku sudah datang kepada Bapa, aku tak memuliakan Bapa. Sudah simpel itu toh. Jika lo enggak terikat oleh dunia, ya matilah kamu. Mati, kata Tuhan Yesus. Ingat saudara, Adam dan Hawa begitu makan buah yang tidak diizinkan oleh Tuhan, mati kita. Kalau kita sudah tidak, kata Tuhan, kalau kita itu sudah percaya Tuhan, hidup di dalam roh, kowe telah menyalibkan daging dan hawa nafsumu. Nah, kalau kamu sudah bisa itu, jalani itu sesuai apa yang Tuhan mau, itu loh kamu berkenan sama Tuhan. Tapi kamu masih terikat sama duniawi, bingung berkah, kerja gak entuk-entuk, rasanya kaya apa iki dunya, ribut masalah perkara-perkara duniawi itu, dan kamu tidak mau menempel sama Tuhan yang sanggup menanggung segala perkara kita itu, ya toh, dan kita berharap dan melekat di dalam Tuhan dan menjalankan firman-Nya satu demi satu, ya nggak bisa, perkaramu nggak akan selesai. Itulah manusia, ya. Mulai saat ini, ayo, firman Tuhan ini mengajar kita lebih nempel lagi, lebih lagi. Tuhan ada di dalam kita, kita di dalam Dia, ya toh. Minta apa saja yang Tuhan kita inginkan, Tuhan akan beri. Syaratnya cuma satu, kamu harus di dalam Dia, Dia di dalam kita. Allah berperang gantikan kita. Jangan khawatir, Allah selalu melindungi kita sebagai anak sulungnya dengan kuasa darah anak domba. Ya toh? Kuasa darahnya itu sudah membebaskan kita, melepaskan kita, ya toh. Nak ono engko penak, uripe hanya bersukacita, bersyukur dan selalu tekun berdoa di hadapan Tuhan. Cuma itu setiap hari yang saya lakukan, karena saya menikmati keindahan bersama Tuhan. Cobaan cobaan berulang-ulang. Kenikmatan ikut Tuhan itu sungguh luar biasa.
Dan kita akan semakin banyak berdoa syafaat untuk mendoakan orang-orang. Dan doa-doa yang benar itu adalah doa yang bukan dari kedagingan yang muncul dari hati kita. Bukan, tetapi doa yang dituntun Roh Kudus. Nanti itu muncul sendiri saudara. Apa yang harus kita doakan, siapa yang kita doakan, siapa yang harus kita layani, apa yang harus kita kerjakan, itu muncul. Kalau kedagingan kita ya nanti balik lagi ke hawa nafsu saudara, itu bahaya. Jangan saudara. Lebih baik kita hidup di dalam roh aja, supaya kita memberitakan firman ini pun harus dengan kerendahan hati, karena yang harus dimuliakan Tuhannya, bukan pemberitanya saudara. Yang kalian agungkan, yang kalian sembah, yang kalian ikuti itu adalah ajaran-ajaran Tuhannya, bukan saya sebagai pemberitanya saudara. Keliru sampean ngikutin saya. Sampean itu harus ngikutin apa yang Tuhan mau. Seperti saya juga ngikutin apa yang Tuhan mau. Gitu saudara. Ya, kalau kita sudah mau ngikuti apa yang Tuhan mau, semuanya itu akan Tuhan tuntun menuju jalan kebenaran kehidupan. Dan bersama-sama Allah Bapa di surga. Oke sobat yang dikasih Tuhan, sobat luar biasa yang cinta Tuhan Yesus dan selagi muda harus menjadi teladan. Di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, saya berdoa mulai saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilur darah Yesus, kuasa darah Yesus membuat kami menjadi rema-remamu ya Tuhan. Jadikanlah kami menjadi orang yang menjadi rema-remamu di dalam kehidupan di dunia ini, untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa, bagi banyak orang-orang yang mengenal kami ya Tuhan. Jadikanlah berkat, jadikanlah rema-remamu bekerja di dunia ini dan tidak terombang-ambing oleh perkara-perkara, segala perkara di dunia ini, karena di dalam Engkau semuanya dapat teratasi. Dan kami siap melayani Engkau, dan kami siap menjadi hamba-Mu. Memang Engkau datang seperti pencuri bila kami hidup di dalam daging, tidak di dalam Engkau Tuhan. Tetapi jikalau kami hidup di dalam Engkau, bersama-sama dengan Engkau, kapan waktunya itu kami sudah mengetahuinya, karena Engkau sendiri yang bersama-sama dengan kami. Kapanpun kami Engkau panggil, kapanpun kami mengikuti Engkau, itu sudah nyaman dan damai sejahtera Tuhan. Itulah makanya kita tidak akan terombang-ambing jikalau di dalam Tuhan, karena kita sudah mendapat satu kepastian bahwa di dalam Tuhan ada jalan kebenaran dan hidup, adalah kerajaan surga. Ya Tuhan, ya Yesus, ya Allah kami yang luar biasa, biarlah hanya Bapa yang dimuliakan melalui pertolongan Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Saat ini, mulai saat ini dan sekarang, Engkau sudah menjadi rema-rema Tuhan. Engkau menjadi rema-rema Tuhan. Engkau menjadi rema-rema Tuhan. Firman yang nyata di dalam tubuhmu untuk Engkau aplikasikan untuk berbuat menjadi bermanfaat bagi sesama dan saling mendoakan. Dan Engkau selalu berpegang, segala perkara dapat ditanggung hanya di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, engkau mau selesai masalah perkaramu, engkau harus menjadi bagian dalam kerajaan surga, menjadi pelaku firman, supaya kamu hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jika Tuhan di dalam kamu dan kamu di dalam Tuhan, minta apa saja Tuhan pasti genapi. Haleluya. Terima kasih. Amin. Dalam nama Yesus, semua bersuka cita, bersyukur dan tekun berdoa. Sahabat One Way Ministry, sahabat luar biasa. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.